4 tahun berlalu. Di satu sisi, tanaman sudah jadi hutan mini. Tapi di sisi lain, rangka aviari ini mulai bicara soal usia. Enggak semuanya mulus, ada karat dan ada bagian yang rapuh. Tapi ada juga ekosistem yang makin hidup. Di vlog ini, saya mau tunjukin realita apa saja yang berubah setelah punya aviari di depan rumah selama 4 tahun. Sekarang saya mau ngejelasin tentang aviari ini ya. Aviari ini dibangun di depan rumah dengan ukuran panjang lebarnya itu 4 meter dan tingginya 3 meter. Dan didominasi oleh bahan baja atau galvanis nih. Dan sudah berjalan 4 tahun lebih, ya tentunya sudah ada mulai karat nih. Di baut, di sini juga sudah mulai terlihat karat. Di jaringnya itu sudah mulai terlihat karat sudah mulai banyak karat. Nah, ini karena sudah kemakan waktu, beberapa jaringnya sudah mulai karatan. Tapi untungnya kalau saat ini sih sudah, nanti mungkin di tahun ke-5 atau di tahun ke-6 bisa kami cat ulang ya, bisa dicat lagi, bisa ditambah ditutup cat sih. Dengan bahan yang ini bisa nyerap. Ini udah 4 tahun baru kelihatan karatannya. Dan untuk kawat ini aman ya untuk burung kecil kayak mantenan merah, karena walaupun lubangnya ini 2,5 cm ini, 2 jari orang dewasa bisa tembus. Untuk saat ini burung kayak mantenan merah itu aman, dia tidak nyeplos ya. Tapi kalau kepalanya bisa keluar. Tapi kalau untuk seluruh badannya mau keluar nggak bisa. Ini sebagai perbandingan bahwa untuk burung ini dengan jaring ini aman ya. Ini kita tes, kita kasih jangkrik, coba mau nggak? Nah tuh kepalanya doang yang keluar. Untuk seluruh badannya nggak bisa keluar deh. Jadi untuk jaring dengan dalam ukuran lubangnya ini 2,5 cm aman untuk burung sekecil mantenan merah. Kalau misalnya lebih kecil dari itu kami belum pernah coba. Tapi untuk saat ini yang baru kami tes tuh mantenan merah aman ya. Kemudian yang kelihatan banget aviari ini selama sudah berjalan 4 tahun, yaitu instrumen air hujannya sudah kami ganti ya, dan itu videonya ada di sebelum ini juga. Ini ada 3 instrumen, ada 3 keran. Yang pertama saya jelasin singkat saja. Yang bawah itu adalah utamanya dari dari toren. Ini kuncinya dari sini nih, buka tutupnya pertama dari sini. Kemudian yang nomor 2 ini buat pembuangan aja, pembuangan atau bisa buat yang lain sih. Tapi kalau ini untuk pembuangan sebenarnya. Terus yang ketiga, yang atas ini yang warna biru, itu baru buat mengeluarin air hujannya. Jadi tutup bukanya dari sini tuh istilahnya terakhirnya lah, tetap yang utamanya dari sini. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, ini kita nyalain dulu, posisi tutup semua, kita nyalain sedikit aja. Yang tengah karena ini buat pembuangan jangan dinyalain dulu, karena ini buat pembuangan dari atas. Kemudian yang ini baru kita buka full. Nah, nanti istilahnya nanti baru air hujannya keluar. Nah nanti ketika air hujannya sudah keluar, ini cuma contoh aja, nggak saya kasih air hujan karena sudah siang. Setelah air hujannya selesai, ini jangan dimatiin dulu. Yang pasti kita matiin yang utamanya dulu dari toren ini. Yang utamanya ini kita matiin, yang ini jangan mati dulu. Baru ini pembuangan kita buang air. Nah, ini bukan air toren ya, ini udah naik ke atas baru keluar. Tujuannya untuk apa? Agar air tidak
ngembang di atas, karena kalau misalnya airnya mengembang di atas itu bisa lumutan dan rusak. Kemudian apa yang kita ganti lagi, ini kita mati dulu, nanti yang kita ganti lagi nanti kita lihat ke dalam si air hujannya. Yuk kita masuk ke dalam. Baik ya teman-teman, ngelanjutin yang tadi dari luar instrumen hujan buatannya. Sekarang kita mau ngeliatin si air hujannya di dalam instrumennya. Waduh, backlight. Nah, jadi dulu si air hujan ini, si tiang ini nih, nah yang ini tuh nozzle-nya juga udah kami ganti yang lebih bagus lagi. Kalau dulu kan rakitan, kalau ini sekarang sudah ada, kalian bisa cek aja di video ini, mungkin saya cantumin belinya di mana. Kemudian juga dulu si pipa-pipanya ini, pemasangan pipa-pipanya itu ada di luar aviari, jadi langsung terpapar matahari. Kalau sekarang sudah di dalam bajanya, sudah di bawah bajanya, jadi di dalam aviari, dan sekarang sudah mulai bagus air keluarnya. Mungkin di video ini nggak kelihatan ya bentuk atau bendanya si nozzle hujan buatan ini, tapi kalau misalnya kalian mau samaan, nanti saya taruh linknya, kalian bisa cek-cek dulu atau bahkan langsung check out, boleh. Yang jelas ini sudah diganti, dan karena saya pakai ini sekarang lebih disebutnya tuh lebih proper ya, jadi pecahan airnya tuh bagus banget, jadi kayak buat apa ya, kayak payung gitu nanti jadi bentuknya. Biar lebih jelasnya nanti saya videoin pas sudah nyala ya. Oke. Selama 4 tahun lebih, aviari ini sudah banyak berubah ya, tentunya sudah mulai rimbun. Tapi walaupun rimbun juga tetap harus diperhatikan ya, karena ini sebentar lagi sudah mau tahun baru. Mungkin akhir bulan ini atau awal tahun kita mau papasin ini, kita kembalikan agak botak lagi, jadi setengahnya mungkin kita papas lagi, kita agak botakin lagi biar dia regen baru lagi, bertumbuh baru lagi. Ini juga di pohon-pohonnya, yang pertama ada pohon belimbing. Pohon belimbing ini udah sangat tebal juga. Kemudian di sana ada pohon sawo lagi, kemudian di sini ada pohon sawo lagi, di sana ada pohon lengkeng, dan di sini ada pohon lengkeng. Tapi kayaknya yang pohon lengkeng ini mungkin karena tanahnya sedikit ya, jadi sudah kering seperti ini, mau mati. Tapi nggak sengaja belum kami cabut, karena mungkin buat mereka pada bertengger, berenang kering. Setelah bagian atas pepohonan sudah saya bahas, kemudian bagian rumput ya. Kalau rumput dari dulu tetap pakai gajah mini doang, rumput gajah mini, tapi yang di sana sudah mulai rimbun, itu akan kami papas nanti. Kemudian untuk kadakannya juga sudah mulai gede banget, ini juga tumbuh liar. Kemudian yang bagus lagi di bagian sini, halo Kak, nah di bagian sini, nah ini sudah dekat-dekat kolam ini udah mulai tumbuh tanaman jenis paku-pakuan. Selama 4 tahun ini juga sudah mulai tumbuh lagi jenis paku-pakuan, sudah mulai asri. Tapi tetap ya, karena ini di rumah, pohon-pohon yang sudah kelihatan rimbun ini akan kami potong juga. Kita akan mulai lagi lah, kita potong papas setengahnya mungkin, biar agak botak. Terus toh juga sekarang lagi musim hujan, biar bisa numbuh lagi. Karena kalau misalnya sudah tinggi nyampe atas, itu susah nanti untuk motongnya. Dan berikutnya kita akan bahas soal kolam. Kalau soal kolam ini, dari pertama aviari ini dibangun tidak berubah dari bentuknya, tapi ya karena sudah kemakan umur, warnanya dulu full warna kayak gini, warna dicat seperti ini. Tapi karena sudah kemakan umur, jadi udah full lumut. Ketika lumutnya mau kita sikat, malah melukai si warna cat aslinya, jadi udah kami diemin aja. Yang penting lumutnya tidak kacau lah. Kemudian dari hulu ke hilir tentunya, di bawahnya juga masih aman, masih kelihatan asri banget, jadi kelihatan asri. Halo Mami, kita ke bawah. Nah, kemudian paling di perubahannya di sini sih, di sini dulunya tuh tidak ada pembuangan, akhirnya kita bobol, kita hancurin dari sana, jadi pembuangan bisa ke sana. Kalau misalnya kotor, kita buangnya keluar, udah. Dan untuk filternya juga biasa aja, cuman kayak pakai ikan koi, karena kan di sini nggak ada
tidak ada apa, tidak ada ikannya, jadi cuma pakai filter ala kadar aja lah medianya. Sudah deh. Dan paling yang terakhir soal ngebahas soal burung-burungnya ya, burung-burungnya sih nggak ada yang banyak berubah, karena beberapa burung memang ada yang kita keluarin karena nggak cocok di aviari, ada juga yang nambah ya, paling nambah yang ini selama sudah 4 tahun itu ya, paling baru tahun ini pertama kita baru tambah ini antenan merah karena lucu aja. Oyen, 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 oh nggak mau, dia ada kenyang kali ya. Terus cucak biru masih ada, dan beberapa burung kayak cucak hijau juga terpaksa kami keluarkan karena menurut kami, pengalaman kami selama 4 tahun, cucak hijau itu kalau ada di aviari malah ngundang tikus. Dan semenjak cucak hijaunya kita keluarin dari aviari, alhamdulillah tikus nggak ada sih sejauh ini. Udah sih untuk burung-burungnya paling itu aja. Baik teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga video ini memotivasi kalian atau menginspirasi kalian untuk membuat aviari di rumah kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.